Selamat pagi, selamat beraktivitas. Apa semua dalam keadaan sehat dan selalu diberkati. Nah, teman-teman, seperti biasa saya selalu ingin sharing-sharing pengalaman atau kegiatan rutinitas saya setiap hari. Dan hari ini teman-teman, kebetulan hari ini hari Minggu, hari libur. Jadi saya berencana untuk memasak daging. Dan kebetulan hari ini daging yang dibelikan itu sangat banyak sekali ya teman-teman. Jadi karena dagingnya sangat banyak, kita membagi dua tempat. Tempat yang pertama dagingnya itu untuk dimasak, dicampur sayur atau daun ubi. Nanti dicampur dengan sandaeng. Sandaeng ini teman-teman salah satu makanan khas orang Manggarai. Jadi dalam masakan apapun biasanya orang Manggarai itu menambahkan sandaeng. Jadi sandaeng ini bahasa Indonesia itu daun ubi. Jadi teman-teman, yang pertama-tama daging ini harus dicuci bersih terlebih dahulu. Kemudian dimasak kurang lebih 10-15 menit sampai dagingnya itu benar-benar masak atau benar-benar empuk. Nah, proses selanjutnya teman-teman sambil masak nasi. Karena biasanya teman-teman saya itu kalau masak, saya suka masak secara bersamaan. Karena masak daging itu kan sambil menunggu. Jadi di kompor sebelah saya gunakan untuk memasak nasi supaya nanti proses masaknya itu selesai bersamaan. Dan sambil adik-adik saya menghaluskan bumbu-bumbu bawang putih, bawang merah, merica, ketumbar dan bahan-bahan lainnya. Itu untuk resep daging yang kedua. Dan teman-teman, di sini daging yang saya sudah masak tadi sudah benar-benar masak, sudah benar-benar empuk dan sudah tingkat kematangannya itu sudah pas. Jadi saatnya saya harus segera memasukkan daun ubi atau sandaeng. Dan teman-teman, untuk proses memasak sandaeng tersebut itu bisa kira-kira 5-10 menit. Karena sandaeng itu teman-teman ketika kita masak harus benar-benar matang ya teman-teman. Karena kalau tidak, menurut orang sih ada yang sering mabuk atau pusing setelah makan sandaeng. Itu karena tingkat kematangannya itu masih kurang. Jadi kalau sandaengnya itu benar-benar matang, baru teman-teman boleh mengeluarkannya dari kompor ya teman-teman. Dan teman-teman jangan lupa pada masakan sayur yang pertama ini tambahkan aneka rasa mulai dari garam, kemudian masako, dan juga saya biasanya tambahkan vicin sebagai cita rasa. Karena kalau tidak tambahkan vicin dalam setiap masakan yang saya masak, saya merasa masakan itu terasa hambar. Ini dia teman-teman proses saat saya mencampurkan daun ubi dan daging tadi ya teman-teman. Dan ini sudah cukup lama, sekitar 10-15 menit, dan sandaeng atau daun ubi ini sudah benar-benar masak. Jadi saatnya saya harus segera mengeluarkan sayur ini dari kompor teman-teman. Nah, seperti yang saya bilang tadi, sambil menyelam minum air 2-3 pulau terlampau. Itu artinya masak nasi saya di kompor sebelah sudah matang juga teman-teman. Jadi sekaligus saya mengeluarkan sayur yang dicampur dengan daging tadi, dan sekaligus saya mengeluarkan nasi yang saya masak di kompor sebelah. Karena nasinya juga sudah matang dan benar-benar sudah masak. Nah, proses selanjutnya teman-teman, di daging yang kedua tadi yang sudah dipotong-potong oleh adik-adik saya. Kemudian daging-daging itu saya cuci bersih kurang lebih 2-3 kali dicuci. Kalau sudah benar-benar dicuci bersih, kemudian kita masukkan wajan ke dalam kompor. Nah teman-teman, kalau kita sudah masukkan wajan di dalam kompor, masukkan minyak goreng secukupnya dan tunggu sampai minyak gorengnya itu panas ya teman-teman. Nanti kalau minyak goreng ini sudah panas, jangan lupa masukkan segera bumbu-bumbu yang sudah dihaluskan oleh adik-adik saya tadi. Nah ini dia, kita masukkan bumbu-bumbunya ya teman-teman. Baik teman-teman, karena kita sudah memasukkan bumbu-bumbu yang sudah dihaluskan tadi, jangan lupa kita bolak-balik saat menumis bumbu ini ya teman-teman. Sebagai peningkat cita rasa atau supaya aromanya itu lebih enak, lebih sedap, jangan lupa tambahkan serai teman-teman. Karena serai itu sangat bermanfaat atau sangat dibutuhkan dalam setiap masakan yang kita makan. Jadi saat saya menumis bumbu-bumbu yang sudah dihaluskan tadi, saya tambahkan beberapa biji serai. Ini teman-teman, saya tambahkan lagi sedikit minyak goreng karena mungkin minyak goreng yang saya tambahkan tadi itu tidak terlalu banyak. Jadi saya tambah sedikit lagi. Nah ini dia, saya tumis kembali
bumbu-bumbu yang sudah dihaluskan karena saya sudah menambahkan atau memasukkan serai. Setelah itu teman-teman, saatnya saya akan segera memasukkan daging yang sudah diiris-iris tadi, dan juga pastinya sudah dicuci bersih, kurang lebih 2-3 kali dicuci. Karena ini dagingnya beli di pasar teman-teman, jadi jangan lupa setiap makanan yang kita beli di luar itu perlu dicuci berulang kali, misalkan 2-3 kali, agar tingkat kebersihan itu benar-benar terjamin. Nah ini dia teman-teman, setelah dagingnya itu saya masukkan ke dalam bumbu yang sudah ditumis ini. Jangan lupa dibolak-balik sampai daging dan bumbunya itu benar-benar tercampur merata semua bumbunya ya teman-teman, agar benar-benar meresap pada daging yang saya masukkan ini. Setelah itu nanti teman-teman jangan lupa masukkan air secukupnya. Dan untuk memastikan bahwa daging ini sudah masak atau belum, kita bisa melihat dari takaran air yang kita masukkan pada daging dan bumbu ini. Nanti kalau airnya itu sudah mulai berkurang, berarti dagingnya itu sudah matang teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman ketika mengeluarkan daging dari api atau dari kompor teman-teman, itu pastikan ketika air yang tadi saya tambahkan itu sudah benar-benar meresap pada dagingnya atau sudah mulai nampak sedikit ya teman-teman, itu tandanya bahwa dagingnya itu sudah matang. Dan jangan lupa teman-teman, seperti biasa saya selalu menambahkan cita rasa seperti garam, vicin, masako, dan juga penyedap rasa lainnya. Nah untuk ukuran-ukuran penyedap rasa itu teman-teman tergantung selera dari lidah teman-teman. Mungkin ada yang tidak suka terlalu asin, atau ya ada yang ingin rasanya pas-pasan saja. Jadi itu tergantung selera teman-teman. Dan kalau ini tergantung selera saya ya teman-teman. Dan tidak lupa juga teman-teman, dalam daging yang saya tumis ini saya tambahkan kecap, itu supaya rasanya itu lebih mantap teman-teman, supaya rasa gulanya atau manisnya itu tetap terasa, dan pasti hasil dagingnya itu lebih gurih, lebih lezat ya teman-teman. Nah ini dia prosesnya teman-teman. Baik teman-teman, dagingnya ini sudah masak. Nah setelah saya mencoba tadi rasanya itu kurang garam, saya tambahkan lagi sedikit garam supaya rasanya itu benar-benar pas. Dan saatnya teman-teman saya akan mengangkat daging ini, karena ini sudah masak ya teman-teman, karena bagi saya tingkat kematangannya ini sudah pas. Dan ini saya tambahkan lagi tadi sedikit air, karena atas permintaan dari keluarga bahwa airnya itu perlu ditambahkan supaya nanti enak pada saat makan. Baiklah teman-teman, sekali lagi saya mengucapkan selamat menikmati makan siang buat teman-teman di mana saja berada. Dan hari ini teman-teman, itu dia resep masakan yang saya bagikan ke teman-teman. Semoga bisa menginspirasi dan juga bisa menjadi pedoman bagi teman-teman yang mungkin ingin masak seperti masakan saya yang sangat sederhana ini. Dan saatnya kami makan